Nggak sengaja, karena kan emang like happy banget gitu, karena emang nggak sengaja juga, dan alhamdulillah setelah itu emang alhamdulillah nggak kenapa-napa sih. Yang namanya membesarkan anak pasti tidak semulus terus. Ada apa. Bedanya mungkin karena kita memposting, jadi orang tua kita begitu banyak. Betul, karena juga aku tuh dari sebelum lahiran kan aku udah ikut kelas-kelas parenting gitu-gitu. Yang ditanamin di otak aku karena orang lain tuh selalu bilang setiap ibu tuh punya caranya masing-masing. Jadi aku tuh tanemin, kirain tuh emang orang-orang udah ngerti kalau setiap ibu punya cara masing-masing, tapi ternyata orang-orang masih menyamaratakan kayak harusnya gini dong didiknya, harusnya kayak gini dong gitu. Gak ada gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya. Ya nggak mungkin semua orang gitu kan. Jadi manusia itu cuma punya 2 tangan. Jadi yang dilakuin nggak bisa kita tutup semua mulut, kita tutup telinga kanan, telinga kiri, pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin, mungkin biar sehat juga. Sosmednya nggak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu ya. Nah makanya ini kadang-kadang netizen juga ya, maksudnya aku bukannya so menceramai, tapi gini ya, mungkin yang ngetik itu kadang-kadang justru dia belum jadi seorang ibu. Ya kan, bahkan dia seenaknya aja bilang mungkin ya Ria kok jadi lebih begini sekarang, begitulah segala macam, terus anak babynya kenapa kecil dan lain sebagainya. Kayak menurut aku udahlah ya gitu. Ria Ricis ini sedang menikmati masa-masa dimana si babynya ini lagi lucu-lucunya juga. Jadi sebaiknya kita ikut happy aja gitu loh. Nggak nyenggol, nggak makan. Gimana sekarang? Udah nyenggol, udah bisa makan belum? Enak kan tak dibaikot? Enak kan tak sekarang terkenal karena dihujat? Enak kan tak sekarang nyenggol orang baik, ya kan? Dan enak kan tak sekarang nyenggol almarhum? Nah, itulah sebab dan akibat. Sudah nyenggol kan? Berarti sudah makan kan? Kenyang. Makanya tak, berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam membuat konten, dan berhati-hatilah dalam membuat statement. Jika kita menjadi umat manusia untuk saling menyayangi dan saling memberikan satu hal apresiasi ketika seseorang mampu untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap seorang anak yatim piatu, anak kecil yang belum akil balik, yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk menjadi seseorang yatim piatu. Hal itu hal yang sudah sewajarnya. Ketika ini juga saya mengamati apabila seorang public figure ya maupun peristiwa apapun, ketika dia melakukan hal-hal yang menurut kebiasaan umumnya itu menjadikan hal pastinya pro dan kontra, dan hal tersebut menjadikan satu hal pertanyaan di antara teman-teman netizen, kok bisa, kenapa, dan seperti apa. Karena kita semua pastinya menyadari hal inilah yang pasti dirindukan oleh orang lain juga, bahwasanya melihat seorang public figure yang memiliki satu hal sikap yang sopan, rendah hati, dan selalu menghargai orang lain. Nah, itu menjadikan satu hal pujian, pastinya hal yang diinginkan. Jadi jangan lupa juga bagi seorang public figure atau siapapun, jangan pernah bersikap arogan, karena kita sebagai netizen yang menyokong semuanya. Ketika kamu tidak punya fans, kamu juga bukan siapa-siapa, nothing di bangsa dan negara ini. Ya, jadi hal ini saya amati benar. Ketika adanya sesuatu hal yang bertolak belakang dari kebiasaan umum yang terjadi di masyarakat, maka hal itulah menjadikan satu pertentangan di hati teman-teman netizen. Respon Anang Hermansyah atas bullying yang dialami Aurel. Aurel Hermansyah menjadi sasaran hujatan dan body shaming setelah Atta Halilintar diduga menyindir Fuji dalam konten Jangan Ya Dek Ya. Meskipun dikenal kuat, Aurel tak dapat menahan kesedihan dan mencurahkan perasaannya di media sosial. Sebagai ayah, Anang Hermansyah yakin Aurel mampu menghadapi tekanan ini, terutama dengan dukungan suaminya Atta yang menyebut bahwa Aurel selama ini tidak mudah terpancing oleh nyinyiran netizen dan berharap situasi ini tidak memperburuk keadaan mereka. Namanya Aurel sama Atta udah mandiri, mereka udah bisa mengatasi, kata Anang Hermansyah saat ditemui di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan kemarin. Suami Asanti itu mengungkapkan bahwa selama ini putrinya tidak pernah terpengaruh oleh komentar-komentar negatif dari para netizen. Dia menyatakan dengan tegas bahwa putrinya mampu menjaga sikap dan emosinya tetap stabil meskipun sering menghadapi kritik dan sindiran di dunia maya.
Dia selama ini tidak terpancing, tapi beritanya yang bikin terpancing. Mudah-mudahan kalau beritanya nggak bikin terpancing, harusnya nggak, tutur Anang Hermansyah. Pelantun Jodohku itu percaya bahwa baik Aurel Hermansyah maupun Atta Halilintar memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai bentuk perundungan yang mereka alami di media sosial saat ini. Dia yakin bahwa meskipun mereka sedang menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan di dunia maya, keduanya memiliki kekuatan mental dan keteguhan yang cukup untuk menghadapinya. Dia udah dewasa, udah menikah, selama ini melihat bagaimana perjalanan mereka nggak ada masalah, pungkasnya.